Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi wa syukru lillahi haqqa syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajah kegiatan ini, Pak Dr. Muhammad Ridwan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya, dan jajaran PDM Surabaya yang lain yang hari ini hadir full dan pakai jas. Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Bu Alifah yang juga lengkap dengan jajaran PDA Kota Surabaya yang hadir hari ini. Kolega saya satu kantor di Kertonanggal Gang 4 nomor 1, Bunda Sofia tadi ya. Jarang ketemu kita tapi nama sangat terkenal. Bapak Ibu hadirin yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah Kota Surabaya, dan juga tamu kehormatan kita hari ini Pak Kepala Pemerintahan dan Pesra yang mewakili Pak Heri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Mudah-mudahan kita bisa bermitra tadi Pak, terutama perintah-perintah yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan. Saya sesungguhnya menyiapkan slide-slide yang diminta oleh Pak Sekretaris PDM Kota Surabaya, tetapi karena Pak Menko sebentar lagi hadir di tempat kita, dan Pak Menko tentu tokoh yang kita tunggu-tunggu, kehadiran beliau, nasihat-nasihat beliau, juga perkembangan yang bisa beliau sampaikan di kalangan keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah, terutama di Kota Surabaya ini. Karena jujur harus diakui, Pak Menko ini adalah satu-satunya kader Muhammadiyah yang diwakafkan di pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Dan dalam perkembangan yang kita semua tahu, Pak Muhadjir Effendi, Profesor Muhadjir Effendi, Pak Menko PMK RI ini adalah juga tokoh yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden Republik Indonesia di pemilu 2024 nanti. Banyak kader Muhammadiyah yang juga ikut running di pemilu 2024 nanti. Ada Pak Kiai Mahsun Jayadi. Pak Mahsun tahu semua Bapak Ibu ya. Saya tidak kampanye Pak Mahsun, saya hanya ingin menceritakan PWN sangat berkepentingan dengan jadinya kader-kader Muhammadiyah di dunia politik. Karena itu adalah bagian dari jihad politik Muhammadiyah yang diputuskan melalui musyawarah tertinggi di Muhammadiyah di Jawa Timur, yakni Muswil yang ke-16 di Ponorogo pada 24-25 Desember 2022 yang lalu. Amanahnya adalah untuk politik kita perlu meneguhkan kembali, menggerakkan kembali persyarikatan yang kita cintai ini, supaya kader-kader Muhammadiyah lolos dan sukses menjadi anggota dewan, apakah itu DPRD tingkat 1
Dan yang kami tahu Pak Maksud ini akan ikut running di Dapil 1 ya Pak Maksud ya, di Surabaya. Bagi warga Muhammadiyah Aisyah Surabaya tentu tidak asing dengan nama Pak Maksud. Jawa Timur, Prof. Jawa Timur. Jawa Timur, maaf Jawa Timur. Dapil Surabaya. 1 untuk Jawa Timur, Surabaya. Diri Pak Pak Maksud. Maksud diminta berdiri Pak Maksud. Diri Pak Maksud. Itu Pak Maksud. Lalu juga ada nama Mas Diki. Mana Mas Diki? Mas Diki berdiri, Mas Diki. Mas Diki silakan berdiri. DPR RI. Ada juga nama Mas Arif Anari mana? Bagi Mas punya. Arif nggak nyalon ya? Saya kira Mas. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Pak Ridwan memberikan tantangan kepada kita semua mengenai rencana besar yang akan dilakukan oleh PDM Surabaya, yakni membesarkan Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya yang ada di Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Saya pernah menulis di beberapa media soal rumah sakit ini. Rumah sakit yang ada di Jalan Kiai Haji Mas Mansur ini adalah rumah sakit yang sangat bersejarah. Rumah sakit ini adalah rumah sakit kedua yang dibangun oleh Muhammadiyah di periode awal. Rumah sakit yang pertama yang dibangun itu adalah PKU Muhammadiyah di Jogja yang sekarang sudah sangat besar. Nah yang kedua itu adalah Rumah Sakit Muhammadiyah yang hari ini kita kenal Rumah Sakit Muhammadiyah di Jalan Kiai Haji Mas Mansur itu. Dibangun, diresmikan dan dibangun pada tahun 1924, dan yang meresmikan itu bukan orang sembarangan. Yang meresmikan itu adalah Dr. Sutomo. Bapak Ibu kenal nama Dr. Sutomo ya? Kenal. Nama Dr. Sutomo itu kemudian dipakai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, RSUD Dr. Sutomo. Di tahun 1924 itu para hadirin, Dr. Sutomo itu adalah advisor pimpinan pusat Muhammadiyah bidang kesehatan. Dan pada 1924 itu beliau diutus untuk mewakili pimpinan pusat Muhammadiyah. Saat itu namanya Hofbestur namanya, bahasa Belanda dia. Kalau dibahasakan dengan sekarang itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, diwakili oleh Dr. Sutomo. Maka dengan semangat Surabaya yang luar biasa, Dr. Sutomo mengatakan, mengapa saya tertarik dengan Muhammadiyah? Kata Dr. Sutomo. Bapak Ibu hadirin tahu nggak mengapa saya tertarik dengan Muhammadiyah? Lalu Dr. Sutomo mengatakan, saya tertarik dengan Muhammadiyah itu karena saya sangat kagum dengan ajaran welas asih yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Kiai Dahlan. Bapak Ibu tahu ajaran welas asih ya? Salah satu ideologi Muhammadiyah di periode awal itu adalah bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Dan karakter itulah yang dimiliki oleh Muhammadiyah dari dulu hingga sekarang ini. Karena itu maka kata Dr. Sutomo, saya menjadi ingin mengetahui lebih banyak mengenai Muhammadiyah itu berkat ajaran welas Kiai Dahlan itu. Karena itu di peresmian rumah sakit atau poliklinik saat itu, rumah kesehatan di Jalan Mas Mansur itu, Dr. Sutomo mengajak para hadirin yang rata-rata itu noni Belanda. Nah, wajahnya seperti ibu-ibu Aisyah ini ya.
noni Belanda itu. Diajak, ayo noni Belanda, hadirin semua nyumbang, mari menyumbang untuk membesarkan rumah sakit Muhammadiyah ini. Lalu noni Belanda itu melepas, ini apa namanya? Cincin. Melepas anting-anting, melepas gelangnya, melepas cincinnya, melepas kalungnya, lalu kemudian diserahkan ke Dr. Sutomo, lalu kemudian oleh Dr. Sutomo semua itu dikasihkan ke Muhammadiyah untuk membesarkan rumah sakit kita yang di Jalan Ki Haji Mas Mansur. Nah, tetapi dalam perjalanan sejarah yang panjang itu, para jamaah, para hadirin semua, rumah sakit kita tidak kunjung besar. Betul ya? Rumah sakit kita kecil, ya, dan karena itu periode kemarin, periode ini punya semangat untuk menghidupkan kembali apa yang dulu pernah dikobarkan oleh Dr. Sutomo dalam sambutannya itu. Karena itu sebelum diminta oleh Pak Ridwan tadi itu, sejak rapat di PWN Pak Ridwan ya, kami support betul supaya rumah sakit bersejarah yang ada di kota Surabaya ini bisa besar, bisa melampaui kebesaran rumah sakit yang ada di sebelah utaranya, sehingga nilai-nilai sejarah yang luar biasa dari rumah sakit Muhammadiyah yang ada di Jalan Ki Haji Mas Mansur itu bisa kita wujudkan. Semangatnya adalah memberi tadi, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, bahwa memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Dan karena itu maka para hadirin, para pimpinan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dengan kebersamaan kita semua, organisasi Muhammadiyah itu sering kita katakan sebagai gerakan. Jadi kalau tidak bergerak namanya bukan Muhammadiyah. Setuju ya? Kalau di periodenya Pak Ridwan ini nggak bergerak memajukan rumah sakit yang di Ki Haji Mas Mansur, itu berarti saya nggak berani mengatakan dievaluasi seperti tadi. Lama-lama gaya Pak Ridwan itu sama dengan gaya Pak Ketua kami ya. Pokoknya harus. Kami juga Pak Ridwan dan Bapak Ibu mohon doanya. Kami sedang menyelesaikan pembelian tanah seluas 1 hektar di 0 meter Jalan Juanda itu, tapi masuk Surabaya, miliknya asosiasi dokter profesi di Surabaya ini, dokter spesialis maksud kami, dijual. Itu sudah ada izinnya Pak Ridwan, sudah ada izinnya, sudah ada gambarnya, siap bangun. Tanah itu dijual dengan harga 64 miliar dan sudah diputuskan dibeli oleh PWN, dan ini proses untuk memberi DP. Karena itu nanti moga-moga kita bisa bersinergi sehingga rumah sakit yang diimpikan oleh PWN Jatim itu kami rancang nanti menjadi rumah sakit premium, rumah sakit internasional, sehingga ada yang dibanggakan di periode ini. Kebetulan Pak Ketua, Pak Dokter Sukadiono, sehingga dengan kepakaran beliau di bidang kesehatan itu, insya Allah dengan kebersamaan kita semua, maka impian kita Muhammadiyah memiliki rumah sakit internasional itu mudah-mudahan bisa diwujudkan. 64 miliar harga tanahnya, di total dihitung dengan bangunan, isi bangunan kira-kira 250 miliar kira-kira. Mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun bisa diselesaikan, mudah-mudahan. Jadi nanti kita bisa bersinergi Pak Ridwan. Jangan khawatir, PWN itu kalau untuk Surabaya segala-galanya. Kalau yang diminta itu hanya surat, apalagi doa, saya kira melampaui itu.
Saya kira melampaui itu. Saya ini juga bagian dari anggota ranting Muhammadiyah di Penilih, Kecamatan Genteng. Karena itu seringkali ada kegiatan-kegiatan bersama teman-teman PJN Genteng. Hadir ya PJN Genteng ya. Saya teruskan sebentar, nggak apa-apa ya, karena Pak Menteri sudah datang. Selamat datang Profesor Muhadjir Effendi MAP, Menko PMK-RI. Beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Baik, saya izin meneruskan 2-3 menit Bapak Ibu, karena Pak Menko sudah hadir dan sesungguhnya waktu jam 10 memang sudah waktunya Pak Menko untuk menyampaikan sambutan dan pengarahan sekaligus pencerahan untuk kita semua. Terima kasih karena Pak Menko sudah menghadiri kegiatan yang luar biasa, kegiatan pengukuhan pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Kota Surabaya yang dilaksanakan pada pagi hingga siang hari ini. Tadi Pak Arief Budianto menyampaikan ingin bermitra terutama dalam pementasan stunting tadi itu, dan stunting itu juga bagian yang sangat diperhatikan oleh Pak Menko PMK RI kita. Di mana-mana beliau menyampaikan pentingnya kita untuk menjadikan generasi emas masa depan itu generasi yang sehat walafiat, generasi yang maju. Dan itulah komitmen Muhammadiyah sejak awal hingga saat ini. Bapak Ibu mungkin ingat di awal-awal Muhammadiyah itu yang ditekankan gerakan kita, gerakan Muhammadiyah yang kita cintai ini adalah 3 bidang. Pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, dan yang ketiga adalah sosial. Karena itu maka majelis-majelis di bidang itu di 1 abad pertama itu dinamikanya luar biasa. Pendidikan kita insya Allah terus maju, SMA ini juga terus maju. Bahkan gedung yang kita tempati ini, ingat saya dulu Pak Astajab ya, ini ada sekolah SMA praktika kalau nggak salah. Jadi ini dibeli sekolahnya, gedungnya, siswanya tidak waktu itu ya, gurunya juga tidak. Waktu itu ingat saya masih ketua majelis Gaspen, beli ini, tanda tangan senilai 11 miliar. Pada waktu itu Semangga belum punya uang sebanyak itu ya. Itu imannya terlalu kuat itu ya. Uangnya belum banyak, tapi ingin beli aset senilai itu. Nah, di abad yang kedua ini para hadirin, kita punya semangat selain pendidikan, kesehatan, sosial, kita juga ingin menekuni di 3 bidang utama lagi yang oleh Pak Hajrianto, yaitu hari itu disebut sebagai Trisula abad kedua. Trisula abad kedua itu adalah yang pertama lazismu Surabaya harus hebat, harus mampu memobilisasi zis umat masyarakat, bukan hanya warga Muhammadiyah tapi non Muhammadiyah juga. Yang kedua adalah MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, yang terus berikhtiar untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana-bencana yang ada di tanah air ini. Negara kita para hadirin adalah negara yang bisa dikategorikan rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Dan disitulah kehadiran Muhammadiyah menjadi sangat penting. Dan bidang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Sayang bidang ini belum banyak bergerak, karena itu saya berharap Pak Ridwan mohon dikawal juga MPM kita, Majelis Pemberdayaan Masyarakat kita, supaya ikut membantu warga, masyarakat, pemerintah
supaya sama-sama mensejahterakan warga bangsa kita. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menekuni Trisula abad pertama, pendidikan, kesehatan, sosial, lalu kita bisa lanjutkan Trisula abad yang kedua, yaitu lazisme, kemudian kebencanaan, penanggulangan kebencanaan, dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Mengakhiri sambutan saya, Bapak Ibu, kalau saya sebut Islam, Bapak Ibu sambil begini mengatakan agamaku gitu ya. Kalau saya sebut Muhammadiyah, Bapak Ibu bilang gerakanku. Kalau saya sebut Muhammadiyah Aisyah Surabaya, Bapak Ibu sampaikan luar biasa gitu ya. Oke. Islam agamaku. Islam agamaku. Muhammadiyah gerakanku. Muhammadiyah gerakanku. Muhammadiyah Aisyah Surabaya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum.